Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Abdillah, NIM 2231220006. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Al-Harad Palu. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau memaparkan dua materi, yakni Rasmul Quran dan Makiyah wal Madaniyah. Yang pertama, Rasmul Quran. Pengertian Rasm Al-Quran. Arti rasam dalam bahasa merujuk pada athar atau bekas, yaitu jejak atau hasil dari suatu tindakan atau penciptaan. Terdapat dua jenis rasam, yaitu yang pertama rasam kiasi atau dikenal sebagai rasam imla'i, yang menggambarkan lafaz dengan huruf hijaiyah dan memperhatikan standarisasi, ibtida, dan waqaf. Adapun rasam istilahi atau rasam Utsmani yang merupakan tulisan Zaid bin Thabit dan rekan-rekannya yang standar penulisannya disetujui oleh Utsman bin Affan. Bagian B, sejarah perkembangan rasam Al-Quran. Yang pertama, di zaman Nabi SAW, yang mana Al-Quran hanya ditulis pada keping-kepingan batu, tulang-tulang, kulit unta, dan pelepah kurma, dan tulisan tersebut masih terpencar-pencar. Yang kedua, zaman Abu Bakar, yang mana di zaman Abu Bakar Al-Quran yang terpencar-pencar itu disalin ke dalam suhuf atau lembaran-lembaran. Dan yang ketiga, zaman Utsman bin Affan, yang mana Al-Quran disalin ke dalam beberapa naskah, di mana proses penyalinan Al-Quran mengikuti pedoman khusus yang disepakati oleh Khalifah Utsman bin Affan. Bagian C, hukum dan kedudukan serta pendapat ulama tentang rasam Al-Quran. Yang pertama, kelompok yang pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa pola rasam Utsmani bersifat tauqifi karena sahabat yang menjadi penulis wahyu dianggap sahih, ditunjuk dan dipercaya oleh Nabi SAW. Dan sebagian besar ulama mendukung pandangan ini. Kelompok yang kedua menyatakan bahwa pola penulisan dalam rasam Utsmani bukan petunjuk langsung dari Nabi, melainkan hasil ijtihad sahabat. Mereka berpendapat bahwa penulisan rasam Utsmani dapat diterima. Kelompok ini juga menyatakan bahwa penulisan Al-Quran dengan pola standar rasam imla'i dianggap tidak bermasalah, membiarkan pembaca memilih pola penulisan mereka. Kelompok yang ketiga menyatakan bahwa penulisan Al-Quran dengan rasam imla'i dapat diterima, terutama untuk orang awam. Namun, para ulama atau yang memahami rasam Utsmani diwajibkan menjaga keaslian rasam tersebut. Dalam konteks jumlah umat Islam yang besar dan banyak yang tidak menguasai rasam Utsmani, penulisan Al-Quran dengan rasam imla'i dianggap sebagai alternatif untuk memudahkan membaca Al-Quran bagi mereka yang tidak paham rasam Utsmani. Bagian D, kaidah-kaidah rasam Al-Quran. Rasam Utsmani yang terdapat dalam Mushaf Utsman yang ditulis oleh 4 sahabat, yaitu Zaid bin Thabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'ad bin Al-As, Abdul Ar-Rahman, Abdul Al-Harith, ditulis dengan kaidah tertentu. Yang pertama, penghapusan atau al-hadfu. Yang kedua, penambahan atau ziyadah. Yang ketiga, aturan hamzah. Yang keempat, ibdal. Yang kelima, aturan pemisah dan aturan penyambungan. Yang keenam, kalimat yang mengandung dua bacaan dan ditulis dengan salah satunya saja. Bagian E, karakteristik rasam Utsmani. Karakteristik adalah sebuah identitas agar dapat membedakan satu dengan yang lainnya. Maka ada pun beberapa karakteristik rasam Utsmani, yaitu yang pertama, tulisan-tulisan dalam rasam Utsmani pada zaman dulu tidak memiliki titik, baris, dan tanda baca. Yang kedua, kebanyakan huruf, khususnya huruf-huruf alif. Yang ketiga, sebagian huruf ditulis sama dengan huruf lainnya. Yang keempat, sebagian huruf dalam bentuk tambahan yang ditulis pada pelafalan. Bagian F, hukum menulis Al-Quran sesuai dengan rasam Utsmani. Sebagian ulama berpendapat wajib mengikuti rasam Utsmani sebagai sarana menjaga persatuan, mempertahankan syiar dan istilah yang seragam. Baik, lanjut ke materi yang kedua, yakni Makiyah wal Madaniyah. Bagian A, pengertian Makiyah dan Madaniyah. Telah kita ketahui bersama bahwa istilah Al-Makiyah merujuk pada ayat atau surah Al-Quran yang turun di kota Mekah saat Nabi Muhammad SAW bermukim sebelum hijrah ke Madinah. Sebaliknya, Al-Madaniyah mengacu pada ayat atau surah yang turun di kota Madinah setelah hijrahnya Nabi SAW. Untuk menentukan ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah, para ulama menggunakan dua cara. Yang pertama, cara sima'i nakli, yaitu metode berdasarkan riwayat sahih dari sahabat atau tabi'in. Metode ini mengandalkan riwayat sahih dari para sahabat yang menyaksikan langsung turunnya wahyu dan para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat. Cara yang kedua yakni cara kiasi ijtihadi, menganalogikan dan berijtihad. Metode ini mempertimbangkan ciri-ciri Makki dan Madani dalam surah untuk menentukan maksudnya sebagai surat Makki atau Madani.
Bagian B, manfaat mempelajari surah Makkiyah dan Madaniyah. Dalam mempelajari surah Makkiyah dan Madaniyah dari Al-Quran, maka kita akan mendapatkan banyak manfaat. Di antaranya yaitu sebagai alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran, mendalami gaya bahasa Al-Quran untuk berdakwah, dan mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran yang mencakup periode Mekah dan Madinah. Bagian C, ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ciri-ciri surah Makkiyah. Yang ke-1, mengandung ayat-ayat sajadah. Yang kedua, terdapat lafaz kallah. Yang ketiga, di dalam surah-surah Makkiyah terdapat seruan dengan kalimat ya ayuhan nas, yang artinya wahai manusia. Yang keempat, ayat-ayatnya mengandung tema kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Yang kelima, ayat-ayatnya berbicara tentang kisah Nabi Adam dan iblis kecuali surah Al-Baqarah. Yang keenam, ayat-ayatnya dimulai dengan huruf-huruf terpotong, huruf at-tahaji seperti alif lam mim dan sebagainya kecuali surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Sedangkan untuk surah Ar-Ra'd masih diperselisihkan sebagian ulama. Kedua, ciri-ciri surah Madaniyah. Yang pertama, mengandung ketentuan-ketentuan faraid dan had. Yang kedua, mengandung sindir-sindiran terhadap kaum munafik kecuali surah Al-Ankabut. Yang ketiga, mengandung uraian tentang perdebatan dengan ahli kitab. Akan tetapi ada juga beberapa pendapat yang lain yang mencirikan surah atau ayat Makkiyah dan Madaniyah ini. D. Klasifikasi Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama telah mempelajari tentang klasifikasi tentang surah-surah Makkiyah dan Madaniyah. Maka adapun surah-surah yang tergolong dalam Makkiyah ada 82 surat, sedangkan yang tergolong dalam Madaniyah ada 20 dan 12 yang masih diperselisihkan. Bagian F, ayat-ayat Makkiyah dalam surah-surah Madaniyah dan ayat-ayat Madaniyah dalam surah-surah Makkiyah. Bahwa memberi nama huruf Makkiyah atau Madaniyah pada sebuah surah tidak berarti surat tersebut seluruhnya Makkiyah atau Madaniyah. Ada kemungkinan terdapat ayat-ayat Madaniyah dalam surah Makkiyah dan sebaliknya. Contoh ayat Makkiyah dalam surah Madaniyah yaitu terdapat Quran surah Al-Anfal ayat 30 dan ayat Madaniyah dalam surah Makkiyah Quran surah Al-Hajj ayat 19 sampai 21. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.